belum diperlukan pembedahan di bidang bedah plastik. Kalaupun banyak juga kita nggak peduli. Buat aku itu bukan suatu hal yang sangat terpuji gitu. Terus prihatin juga kepada Berry. Halo, selamat siang pemirsa TV. Ketemu lagi dengan Yuanita Kristiani, tentunya di SOS seputar obrolan selebritis. Selama setengah jam ke depan kami akan menghadirkan bintang tamu untuk mengulas sebuah topik secara mendalam, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan klarifikasi atau hanya sekedar sharing. Dan kami mengajak Anda untuk lebih dekat dengan kami. Follow Twitter kami di @sos_antv dan juga lengkapi segala informasi seputar selebritis dalam negeri ataupun mancanegara lewat tablet Bintang Indonesia dan juga live.fifa.co.id. Pemirsa, Anda tentu masih ingat ya dengan peristiwa yang dialami oleh Berry, salah satu personel dari grup band Saint Loco. Beberapa waktu yang lalu, ia disiram oleh cairan kimia oleh seseorang yang tidak ia kenal. Lantas bagaimanakah kondisi Berry pasca kejadian tersebut? Anda penasaran? Berikut ini kami hadirkan cuplikan beritanya untuk Anda. Tidak butuh waktu yang lama bagi personil grup band Saint Loco, Berry Manok, untuk memulihkan kondisi wajahnya yang sempat terluka akibat siraman air keras dari seseorang tak dikenal ketika Saint Loco usai manggung di Kota Malang tanggal 27 Oktober silam. Hanya 10 hari setelah dirawat di Kota Malang, kemudian dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Jakarta Barat, sang vokalis dinyatakan sembuh. Lihatlah kondisinya kini. Bekas luka yang sempat membakar kulit wajahnya kini hilang tak bersisa. Lukanya sebagian sudah tertutup kulit, sebagian sudah ada yang sembuh. Sampai saat ini belum diperlukan pembedahan di bidang bedah plastik. Dari pihak manajemen juga mengingatkan kami supaya tolong diusahakan dibikin cair suasananya, jangan terlalu dibahas masalah yang semalam. Walaupun memang keadaannya dia lagi sakit atau gimana, semangatnya bangkit banget, jadi dia cepat pulihnya juga. Masalah haters, pernah ada yang anti Saint Loco di Twitter ya, asal fotonya. Tapi karena kita juga nggak berpusing, kita juga menanggapi secara dewasa, dan itu hanya sangat segelintir gitu, bukan hanya segelintir, tapi sangat segelintir orang yang seperti itu. Jadi kita, kalaupun banyak juga kita nggak peduli. Dan pemirsa, siang hari ini saya bersama dengan tim SOS akan menjenguk dan kita akan melihat seperti apa kondisi Berry saat ini. Saya sudah berada di kediamannya dia nih, ada di kawasan Pamulang. Kita masuk. Udah bawa buah juga. Yuk. Permisi. Ini dia. Ya, berisik ya. Apa kabar? Baik. Aduh, thank you ya, aku udah boleh kesini. Ini ada sedikit dari teman-teman SOS. Berry-nya di mana? Kita mau ngejenguk Berry hari ini. Boleh, ada di dalam. Di dalam ya, lagi istirahat. Lagi main sama anak-anak sih di ruang tengah. Gimana kondisi Berry sekarang? Udah 100% baik sih, menurut dokter gitu. Terus tapi memang masih harus ada kontrol beberapa kali aja. Pemirsa, Anda penasaran kan mau tahu seperti apa kondisi terakhir dari Berry, karena dengar-dengar sudah 80% pulih ya. Anda penasaran? Segera kembali setelah yang satu ini. Yuk masuk. Yuk. Halo Berry, apa kabar? Thank you ya, saya sama SOS boleh mampir ke sini. Sama-sama. Ini ada sedikit buah tangan buat Berry dan juga keluarga. Sebelum saya ngobrol pemirsa dengan Berry dan juga Widi dan juga kedua anak mereka yang lucu-lucu sekali, saya mengajak Anda untuk mendatangi fifa.co.id/SOS untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi tentunya seputar tayangan kami ya. Berry, ini saya kalau ngelihat Berry secara langsung, saya hampir nggak percaya kalau kamu pernah mengalami penyiraman air keras karena wajahnya sudah sempurna gitu. Oh gitu ya? Iya, ini jadi saya sempat disiram ya? Oh, lupa bahkan Berry pun lupa. Ini kalau dihitung-hitung berapa lama nih sampai bisa pulih seperti ini? Memang belum 100% ya Berry, tapi secara warna kulit sudah mulai hampir sama dengan warna kulit asli. Dalam waktu 1 minggu sih. 1 minggu? Emang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, jadi
dokter sempat perkirain tuh proses penyembuhan bakal makan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Ternyata pas hari kelima itu udah mulai banyak banget ngelopek kulit-kulitnya. Bahkan lebih cepat dari prediksi dokter gitu lebih ya. Cepat. Jadi memang pemirsa kalau Anda lihat lebih dekat lagi, lukanya itu kan bagi di dahinya ini memang masih terlihat ada perbedaan warna ya, kulit asli yang masih belum balik. Betul, dan juga di leher ya. Leher ya. Kelihatan sih bagian leher. Berry dan juga Widi ini merasa trauma nggak sih dengan kejadian ini? Khususnya mungkin Berry yang alami sendiri. Oke. Trauma sih mungkin masih ada ya. Mungkin agak sedikit trauma sih kalau misalnya untuk ngadepin keramaian gitu. Tapi ya seiring berjalan waktu sih trauma itu sih agak di overcome sama keinginan saya untuk bisa kembali perform lagi sih. Wah, sempat waktu kejadian itu sempat nggak ada kepikiran akan aduh wajah gue rusak nih, abis deh mata gue. Sempet. Jadi pas lagi kejadian, pas lagi di UGD, itu gue sempet udah pasrah aja sih. Udah kalau misalnya emang bakal ada bekas luka atau gimana sih, udah nggak apa-apa. Yang penting mata gue masih bisa ngelihat. Widi sendiri waktu ngelihat kondisi Berry saat itu, perasaan kamu gimana, Wid? Pertama kali ngelihat kan memang masih diperban. Iya. Tapi setelah 3 hari gitu, pas udah ngelihat ke 3 harinya itu udah mulai agak tenang gitu, karena ternyata nggak ada daging yang rusak gitu. Karena aku pikir kalau air keras biasanya kan langsung sama daging-dagingnya hancur gitu. Nah yang ini ternyata enggak gitu. Jadi kayak luka bakar dan akhirnya bisa ngelopek lagi gitu. Jadi zombie ya. Nggak jadi zombie. Udah agak parno juga sih ngeliatnya. Tapi jadi parno nggak, Ber? Sekarang kan kalau mau nggak mau kan namanya Senloko kan tentunya akan performance di banyak tempat gitu kan. Terus kan ketemu banyak orang ketika lagi ada di kerumunan, tiba-tiba ada yang nepuk kamu dari belakang, terus megang botol air. Jadi parno nggak sih? Parno mungkin ada kali ya. Mungkin ada, cuman ya kayak tadi yang gue bilang sih, keinginan untuk bisa perform lagi, terus keinginan untuk bisa untuk bisa gathering bareng sama khususnya anak-anak FOL, Lokos. Mungkin hal-hal yang seperti itu sih bakal ngebantu proses penyembuhan juga. Nah ini menarik juga nih pemirsa, karena di sejumlah statementnya Berry gitu ya, di sejumlah wawancara Berry mengatakan bahwa pelakunya ini bukan dari fansnya Senloko. Sementara pada malam kejadian itu yang ada di situ kan memang adalah fans-fansnya Senloko. Nah apa yang membuat kalian itu yakin bahwa memang bukan FOL gitu kan? Sementara di luar sana ini banyak sekali kejadian, contoh John Lennon gitu kan, dibunuh oleh fansnya sendiri gitu. Nah apa yang buat kalian tuh yakin bahwa bukan FOL gitu? Kalau misalnya buat gua sih, kalau misalnya anak Family of Locos FOL sejati sih nggak mungkin dia ngelakuin itu. Ini pasti perbuatan oknum sih kayaknya. Soalnya di Saint Loco sendiri emang kita nerapin sistem kekeluargaan sih sama anak-anak FOL itu. Kita sering bikin gathering, kadang-kadang kita makan bareng juga, nongkrong-nongkrong. Jadi nggak mungkin banget sih kalau misalnya anak-anak FOL beneran yang ngelakuin itu sih. Nggak mungkin ya. Satu lagi juga ada statement dari Berry yang menarik gitu ya. Jadi ketika ditanya oleh teman-teman media juga gitu, apa sih yang akan Berry lakukan kalau sampai ketemu dengan pelaku gitu kan? Dan Berry mengatakan bahwa saya sudah mengampuni, saya mau mengampuni pelaku. Ini menarik sekali. Apa yang melatar belakangi Berry memutuskan untuk mengampuni sang pelaku? Nanti kita akan bahas lagi tentunya, tetap di SOS bersama dengan kami. Kita ke dapur dulu. Iya. Oh boleh sekalian. Ayo Pet. Oke, yuk Pet. Oke, ya. Jadi tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi, Ber, di segmen sebelumnya. Di beberapa statement Berry di media, Berry selalu bilang bahwa sudah mengampuni pelaku. Meskipun belum tahu pelakunya siapa ya, tapi sudah memberikan pengampunan. Alasannya kenapa? Apa ya? Ya mungkin awal-awal sebagai manusia biasa sih mungkin sempat terlintas ada pikiran dendam atau gimana gitu kali ya. Tapi ya setelah lama di rumah sakit, saya banyak mulai merenung di dalam lagi, saya banyak introspeksi diri lagi, dan sempat terlintas ada pilihan. Saya nggak mau jadi bagian dari dari sebuah dunia balas dendam, tapi saya paling nggak saya bisa bikin sebuah pilihan dengan mengampuni sih. Jadi mudah-mudahan paling nggak saya bisa melakukan sebuah perubahan lah. Jadi kalau pelakunya siang hari ini lagi nonton SOS, Berry mau ngomong apa? Ya yang pasti saya
saya mengampuni Anda dan saya berharap kejadian kayak gini benar-benar berakhir di saya aja, jangan sampai siapapun bisa ngalamin hal-hal yang semacam kayak gini. Iya, betul. Ya pokoknya jaga perdamaian deh, peace and love. Kalau Widi sendiri ada perasaan sakit hati nggak suaminya harus mengalami luka seperti ini? Sekarang justru udah nggak sakit hati karena ternyata udah sembuh ya, gitu loh, sama sekali nggak berbekas. Itu aja kita udah sangat bersyukur banget. Itu aja sih. Gitu ya. Kalau kita bicara mengenai kekerasan yang berkaitan dengan air keras ini, sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, Ber dan juga Widi gitu ya. Di bulan Oktober ini pun juga sejumlah kejadian yang serupa juga dialami gitu. Seperti kemarin juga ada di Jakarta, ada seorang pelajar yang menyiramkan air keras juga gitu kan. Kemudian di Medan juga ada seorang wanita menyiramkan bahkan ke anak kecil gitu kan, asam sulfa sampai akhirnya meninggal. Kemudian sekarang Berry yang ngalamin. Kalian nih ngeliatnya gimana sih kejadian ini kok cukup sering terjadi gitu loh? Mungkin apa ya? Ya mungkin inilah bentuk dari bentuk dari keadaan sosial lingkungan kita kali akhir-akhir ini. Jadi begitu marak dengan segala macam hal yang berbau dengan kekerasan, saling balas membalas. Mungkin hal-hal seperti itulah yang ngebentuk kepribadian masyarakat kita akhir-akhir ini. Gitu ya. Kalau Widi sendiri gimana menurut Widi? Yang pasti aku nggak pengen ini kan kayak lagi tren banget ya, kejahatan seperti tren ini. dalam tanda kutip ini bukan tren yang positif gitu tentunya. Dan tapi kejadiannya kerap kali sering terjadi gitu ya. Dan aku nggak pengen ini sangat mengkhawatirkan banget gitu. Dan kalau bisa pelaku-pelaku seperti ini dihukum seberat-beratnya. Hukuman apa yang pantas untuk pelaku menurut Widi? Mau ngomong nggak enak. Hukuman apa akhirnya? Kalau sejak ini bicara mengenai hukuman ya, secara apa yang harus dilakukan gitu oleh pemerintah, aparat penegak hukum gitu? Saya yakin aparat lebih tahu lah hukum yang paling tepat untuk pelaku-pelaku seperti ini. Tapi yang pasti, ya hukumnya harus benar-benar bikin orang jadi yang kayak wah saya takut nih ngelakuin hal-hal seperti ini gitu, karena pelakunya jadi dihukum berat gitu kan. Berarti menurut kamu yang sekarang ini tidak cukup setimpal? Saya rasa seperti itu gitu. Jadi aku pengen kedepannya biar orang-orang takut melakukan hal ini lagi, kayaknya pihak polisian juga harus, pihak berwajib juga harus lebih waspada gitu ya, lebih keras menyikapi pelaku-pelaku seperti ini gitu. Setuju banget ya. Nah, untuk antisipasi yang Berry lakukan gini kan, karena show-nya kan juga sudah menanti nih di kedepannya ya gitu kan. Antisipasi apa nih akan kamu lakukan? Apakah akan ada bodyguard gitu, atau mungkin bawa peralatan, bawa topeng, masker kemana-mana gitu supaya? Boleh, ide yang bagus. Antisipasi paling dari pihak manajemen, mungkin lebih memperketat pengamanan aja sih, dari mulai saat kita manggung sampai kita balik ke hotel dan sebagainya. Dan mungkin akan sedikit ada pengamanan ekstra sih saat lagi gathering gitu. Tapi bukan bermaksud mau membatasi diri atau gimana. Tapi apakah ini memang ada permintaan khusus ya, dengan kejadian permintaan khusus dari Berry mungkin kepada manajemen untuk seperti itu? Sudah disampaikan? Sebetulnya dari saya sih nggak terlalu, tapi dari pihak manajemen sih. Mereka yang lebih concern buat ini. Dan satu hal lagi nih Ber, yang saya salut adalah karena sosok Widi ini juga memberikan support yang luar biasa untuk Berry gitu ya, yang juga tentunya memberikan kekuatan sampai akhirnya bisa 100% pulih seperti ini. Ada nggak ingin mungkin Berry sampaikan gitu kepada istrinya? Mungkin boleh disudahi dulu, motong-motongnya agak serem ya. Sambil dimakan juga boleh gitu ya, atau apa gitu. Mungkin Berry mau ngomong apa? Saya langsung kepada Widi ya, istri yang selalu setia mendampingi gitu sampai sudah bisa pulih seperti ini. Apa ya? Makasih ya. Oke deh. Ayo, apa Ben? Ya, makasih udah mau ngurusin aku di saat momen-momen kayak gini. Rasa bersyukur banget. Ternyata masih diurusin. Makasih udah ngomel-ngomel gitu ya.
Makasih ya. Makasih ya. Kalau Widi mau ngomong ya. Kalau Widi mau kasih pesan apa sama Beri atau mau ngomong apa nggak sih? Jangan bandel-bandel kalau dikasih tahu karena sekarang memang dia masih dalam pemulihan gitu kan, jadi masih suka bandel, pengen cepet-cepet keluar kemana gitu loh. Terus jadi ya gitu deh, maksudnya lebih perhatiin kesehatan diri sendiri juga, karena kalau kita yang ngomel-ngomel juga percuma kalau dia gitu. Jadi gitu. pelajaran harus lebih sering denger kata-kata istri gitu. Betul ya. Oke, Beri, thank you banget ya. Tentu kita harapkan bisa 100% segera pulih. Thank you. Fisik 100%, psikis pun juga dibebaskan dari segala apapun yang hal-hal yang tidak baik gitu ya. Thank you juga Widi untuk waktunya. Jangan bosannya diundang ke SOS lagi ya. Dan juga besok-besok kita mampir kesini lagi, boleh, jangan ditolak ya. Boleh. Salam buat teman-teman saya Loko dan bye Kay. Bye dong sama pemirsa ya. Pamit ya, kita jumpa lagi tentunya di SOS tiap jam. Nah, Senin sampai Jumat jam 12:30 siang. Saya Yuanita pamit. Dadah. Bye. Dadah dong kakak. Dadah.